Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir untuk membahas masih tentang pendidikan. Salam pendidikan. Bu Petri membahas mengenai seleksi narasumber program sekolah penggerak. Di awal Februari beredar undangan resmi surat resmi dari Kemendikbud yang berisi seperti ini ya. Salam Merdeka Mengajar. 6.779 sekolah penggerak angkatan kedua sudah terpilih dan siap melakukan perjalanan dalam melakukan transformasi pendidikan. Saat ini Kemdikbudristek sedang mempersiapkan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta membuka kesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Posisi narasumber yang sedang kami cari adalah untuk materi-materi satu kurikulum. Jadi ada 5 posisi yang diutamakan. Satu untuk kurikulum BIMTEK pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak atau FSP dan pelatih pengawas sekolah. Yang kedua, fasilitasi pada BIMTEK. PA itu pelatih ahli, FSP itu singkatan dari fasilitator sekolah penggerak gitu, dan pelatihan pengawas sekolah. Dan yang ketiga ini coaching pada BIMTEK, PA, FSP, dan pelatihan pengawas sekolah. 4, peran pengawas sekolah pada pelatihan pengawas sekolah. Dan yang kelima, keterampilan sosial emosional pada pelatihan pengawas sekolah. Di sini kami mengajak Anda untuk ikut mengambil peran dalam perjalanan transformasi pendidikan Indonesia dan jangan sampai terlewatkan. Kesempatan ini dibuka pada sampai tanggal 10 Februari 2022. Informasi lanjut mengenai kriteria dan pendaftaran terdapat pada tautan berikut. Di sini ada link resminya http://ringkas.kemdikbud.go.id/daftar jadi narsum. Nah, ini info resminya ada di laman Facebook #sekolah penggerak #merdeka belajar dan beredar di grup-grup WA dari Kemendikbud. Karena hari terakhir menjelang 30 menit sebelum tutup di jam 00 kan tutupnya 10 Februari. Jadi Bu Petri klik ini. Ternyata ada laman masuk ini pendaftaran narasumber sekolah penggerak. Di sini berisikan tentang pendaftaran narasumber mulai dari informasi dan cara pendaftaran. Kalau diklik dia menjelaskan tata cara mendaftarnya, kemudian pendaftaran kalau mau jadi narasumber kurikulum daftar di sini, mau jadi narasumber fasilitasi di sini, kalau mau jadi pendaftaran narasumber coaching di bagian link ini, kalau mau jadi pendaftaran narasumber keterampilan sosial emosional di sini, pendaftaran narasumber peran pengawas di sini. Nah, ini ada template surat rekomendasi untuk bisa jadi narasumber di 3 kelompok ini. Kurikulum, fasilitasi, coaching itu harus ada surat rekomendasi. Kalau nggak punya, kayak Bu Petri, jadi langsungnya di narasumber keterampilan sosial emosional. Itu lebih gampang. Hanya langsung menjawab pertanyaan saja, tidak perlu melampirkan surat-surat. Nah, di sini ada unggah surat rekomendasi, ada kirim pertanyaan tentang seleksi dan Nah, kalau Bapak Ibu bingung, di sini ada penjelasan apakah asesor boleh mengikuti. Ternyata asesor boleh ikut jadi narasumber jika tidak bertugas menilai esai dari asesor tersebut. Ini ya faknya. Berapa yang dibutuhkan? Kurikulum dibutuhkan 154, fasilitasi 154, coaching 80 seperti Bu Petri, KSE 154, peran pengawas 154. Ternyata yang lulus seleksi 2 kali lipat dari ini karena 2 kelompok. Nanti ada kelompok untuk pengawas, ada kelompok untuk guru gitu ya. Jadi dibedakan untuk kurikulum dengan pengawasnya. Ini di sini sebenarnya dijelaskan pengumumannya tanggal 17 Februari. Nah, di tanggal 17 Februari itu ada surat yang Bu Petri bagikan, info resmi diundang 72 itu ditawarkan untuk posisi yang kurang. Apakah mau di posisi coaching atau fasilitasi pada pengawas? Setelah itu baru keluarlah pengumuman resmi seperti ini hari ini.
Salam Sekolah Penggerak. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberkahi kesehatan. Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil seleksi calon narasumber bimbingan teknis pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak atau FSP pada pendampingan implementasi pembelajaran sekolah penggerak kejuruan pusat keunggulan SMKPK Angkatan 2 serta narasumber pelatihan pengawas sekolah penggerak Angkatan 2 berikut disampaikan link yang lolos, ini daftar yang lolos. Kemudian bagi yang lolos seleksi dalam pertemuan kegiatan besok Senin, penyamaan persepsi narasumber BIMTEK pelatih ahli fasilitator sekolah penggerak pendamping dan pembelajaran PSP. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan mekanisme penugasan sebagai narasumber materi fasilitasi dan penyamaan pada BIMTEK PA FSP dan pelatihan pengawas. Untuk undangan yang ada di link ini yang Ibu Petri sudah posting ya, di hari Sabtu itu sudah ada surat pengumuman kelulusan. Ini ada 35 halaman, secara resmi sudah diumumkan. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini sudah mengumumkan. Berikut ini daftar nama yang lulus narasumber. Kelompoknya tadi kan ada kelompok kurikulum. Di sini kurikulum 1, materi kurikulum. Nanti kurikulum tuh suruh milih kita mau milih PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu kan, jenjangnya ada. Ini jadi yang lulus ternyata lebih banyak, tadi katanya dibutuhkan 154 orang. Ini dibagi 2 kelompok 87, nanti di bawah ada lagi kurikulum. Ini fasilitasi yang lulus berapa orang? Karena penilaiannya berdasarkan esai ya Bapak Ibu. Ini fasilitasi yang lulus sudah ada materi 90, berarti separuhnya lagi masuk ke bagian bawah pengawas. Materi coaching kalau di awal tadi katanya dibutuhkan 80, ternyata yang lulus lebih dari 80, 2 kali lipatnya. Nah ini banyak sekali yang lulus coaching, 90 di awal, 90 di akhir ya. Kemudian ini materi untuk narasumber pelatihan pengawas sekolah penggerak seperti Bu Petri. Ada 1 materi kurikulum, jadi kan 2 kali lipat dipecah. Yang untuk pengawasnya ini untuk pengawasnya lulusnya sekitar berapa? Banyak sekali. 100 lebih nih. Lebih 150. Untuk pengawas ada 169. Nah, untuk materi fasilitasi pengawas, karena kemarin ya 72 orang yang diundang itu ditawarkan posisi ini, jadi lebih banyak, bertambah 72. Ini ada fasilitasi, kita lihat 100 lebih sudah. Untuk pengawas sekolah ada 163. Nah, materi coachingnya untuk pengawas kita lihat berapa orang, 100 lebih. Ada 161. Nah, materi keterampilan sosial emosional itu yang KSE Bu Petri lulus di nomor urut 107. 107 itu Petri Priyati STMPD, bertugas di SMA N+2 Banyuasin 3. Di bawahnya masih banyak lagi. Ternyata KSE pengawas ini juga sangat banyak, dibutuhkan 168. Ini ada ya. Terakhir materi peran pengawas sekolah ini juga sangat banyak, sampai ke halaman 100, sampai terakhir itu ada 164. Oke, demikian pengumuman terkait narasumber program sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan.